Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri. Saya dari Sistem Informasi kelas saya MA1SI. Nah, di sini saya akan mengerjakan topologi jaringan buat tugas jaringan komputer. Nah, sini itu ada sebuah perusahaan yang memiliki 6 divisi. Nah, yang pertama ini ada divisi pemasaran, terus ada divisi produksi, divisi keuangan, divisi IT, divisi SDM, dan juga ada divisi gudang. Nah, teman-teman semua, di setiap divisi ini ada sebuah rangkaian topologi jaringan yang sama, terdiri dari dua PC, terus juga satu switch dan ada satu router. Nah, di sini kita pakai penghubungnya. Untuk sesama divisi kita pakai penghubungnya itu router PT-MPT. Nah, teman-teman semua, sekarang langkah selanjutnya tuh kita mau nyambungin kabel nih ke semua topologi ini. Gimana caranya? Gini caranya teman-teman. Yuk kita sambungin dulu. Sebelum sambungin kita pindahin dulu dia ke tengah ya. Oke. Nah, sebelum kita sambungin, jangan lupa router penghubungnya ini kita tambahin dulu kita 6 buah PT router NM1FCECFE pada router. Nah, ini kita tambahin dulu teman-teman. Di sini kita tambahin ini. Jangan lupa di sini dimatiin dulu nih ininya supaya bisa masuk. Nah, kita tambahin 6. 1 2 3 4 4 5 dan yang terakhir 6. Kita nyalain lagi biar bisa nyambung. Oke, nah karena udah kita kasih, kita mulai dari divisi pemasaran dulu. Nah, divisi pemasaran kita tambahin kabel. Di sini kita bisa pakai yang copper strike teman-teman. Cuma kalau di copper strike itu kita nggak bisa lihat atau kita nggak bisa pilih kita mau pakai sub kabel atau colokannya tuh yang mana. Jadi kita pakainya yang ini, kita pakai yang ini, yang biasa aja. Terus kita pilih lagi di sini. Kita punya apa lah, sama aja. Terus kita pilih lagi, tambahin. Nah, kayak gitu untuk semuanya teman-teman. Terus kita tambahin di sini dari PC ke switch, dari PC ke switch teman-teman. Terus dari switch ke router yang PT-nya, router setiap divisinya. Nah, di sini kita tambahin juga sama semuanya. Kita tambahin semuanya ya. Di sini juga kita tambahin. Oke, terus dari switch ke router teman-teman. Kita pilih ini. Ini kan mengganggu, kita pilih ke atas kali ya. Nah, oke, ini biar mengganggu. Nah, di sini terus juga divisi bawahnya kita tambahin divisi IT sama yang atas ya. Kita tambahin semuanya teman-teman. Agak lumayan susah ya buat sesuatu. Kita tambahin dulu. Jangan lupa pilih yang ini salah. Kita harus fokus, harus teliti. Kalau nggak teliti bakal ada kesalahan dan nggak bakal bisa nyambung teman-teman nantinya satu sama lain. Nah, di sini kita tambahin lagi. Oke, gampang banget ya sumpah. Nah, kita tambahin. Nah, di sini gitu pun selanjutnya sampai semuanya benar-benar udah kena kabel semua. Nah, kalau kita pakainya copper strike routes yang routes ini, kita tuh bisa pilih mau pakai FA atau pas ethernet itu yang mana, jadi nggak salah-salah. Kalau kita pakainya yang petir yang cerat itu bisa bikin pokoknya sekosongnya dia itu langsung diisi, jadi agak sulit. Nah, yang selanjutnya kita pakainya itu copper cross yang over atau yang bintik-bintik ini nih. Kita pakai yang ini teman-teman. Nah, kita pakai ini, kita sambunginnya itu dari router siap divisi ke router penghubungnya. Nah, kayak gitu semuanya. Oke, kita sambungin dulu semuanya. Kita pakai yang fast internet ya biar lebih gampang. Oke, kalau yang lain gak akan nyambung juga sih. Nah, kita tambahin. Oke, kita tambahin lagi. Nah, udah semua nih teman-teman. Kalau ini udah semua, nah karena di sini udah semua kita kabelin, ini dia looknya kalau udah kita kabelin semua ya.
Nah, di sini tuh masih merah-merah teman-teman karena kita belum mengkonfigurasi IP-nya mereka. Nah, langkah pertama kita bakal men-setting IP router divisinya ini. Nah, kita ke arah yang ke sebelah sini teman-teman, supaya dia di sini warnanya hijau atau kabelnya tuh nyambung. Nah, cara bukanya itu, cara masukinnya itu kita pencet routernya, terus kita pencet router ya, sorry, terus kita pencetnya config teman-teman, terus kita pilih dari bawah sini, dari sini ke bawah itu kita pakainya yang faster-rate-nya 1/0. Nah, kita isi di sini 172 IP-nya, terus 16.28.1, terus kita enter. Nah, pas kita enter itu subnet masknya berbeda sama yang kita mau. Nah, karena berbeda jadi kita ganti aja, kita ganti jadi 255.1.255.255.192. Nah, kalau udah kayak gini, udah sama yang kita mau, kita onin di sini. Nah, karena udah on, dia akan otomatis hijau di sini. Nah, terus kita masukin lagi. Nah, sama langkah berikutnya ke semua router setiap divisi kayak gitu. Kita masukin ininya, tapi IP-nya berbeda-beda. Kalau yang kedua ini kita masukin 172.168.65 teman-teman. Terus kita enter, sama masih belakangnya itu berbeda sama yang kita mau. Kita ganti lagi subnet masknya 255 terus 224. Enggak, kita samain aja deh sama yang sebelumnya 192. Oke, on. Nah, kita lihat dulu di sini ini udah benar atau belum. Oke, benar. Terus yang ketiga pun sama, nggak jauh berbeda. Oke. Nah, kalau sudah semuanya dimasukin, sekarang langkah selanjutnya kita bakal setting. Oh, nah kalau ini dari router PT-nya, dari router per divisinya sudah kita masukin. Sekarang kita setting
IP untuk PC-nya. Kita masukin IP PC-nya dulu, bukanya sama teman-teman. Nah di kali ini kita bukanya. Nah selanjutnya itu kita bakal setting IP per PC-nya. Pertama kita pencet PC-nya, terus kita buka desktop, IP configuration, terus masukin IP-nya yang kita mau. Kita masukin 172.168.2. Nah di belakang ini kan nggak sesuai lagi nih, kita sesuaiin dulu. 255 oke. Terus yang bawah ini kita copy aja lah atasnya nih, repot kopinya. Nah kayak gini. Selanjutnya juga sama di setiap divisi, kita masukin dulu IP-nya. Oke. Nah terus sama juga ke divisi berikutnya, begitu juga divisi berikutnya. Oke, kita masukin IP-nya, kita ganti belakangnya dengan 66. Terus langsung gini, karena bakal nggak sesuai, kita sesuaiin. 255 belakangnya 19 terus 92. Oke, terus enter gateway-nya kita ganti dulu 65. Oke, sama ini juga desktop, buka IP, masukin lagi sini 67, enter 255 192. Oke, benar. Kita Ctrl A, Ctrl V, ganti belakangnya 65. Nah semuanya kayak gitu. Terus yang ini juga.
sini udah semua kita masukin IP-nya. Sekarang kita nah selanjutnya ialah nah selanjutnya ini kita tes dulu dari kita tes per divisinya. Selanjutnya tes pertukaran data antar PC dalam satu divisi. Apabila sudah successful, maka pertukaran datanya itu berhasil. Nah, caranya tuh kayak gini. Kita pencet ini surat di atas, terus kita tarik, kita pencet teks dari PC 0 ke PC 1. Nah, kita lihat di sini kalau bacaannya sudah successful, berarti pertukaran datanya itu sudah benar. Nah, kita lakuin semuanya. Kenapa harus kita lakuin semuanya? Supaya kita tahu bahwa ini tuh udah benar gitu. Nah, apa yang kita lakuin tuh udah benar. Oke, di sini udah successful juga. Di sini ke sini. Kalau di sini ada yang salah, jangan takut, kita tinggal perbaiki. Berarti apa yang kita ketik tuh ada yang salah gitu. Di sini sudah successful semuanya. Langkah selanjutnya kita setting IP dari router setiap divisi ke router penghubungnya. Kita kasih IP lagi nih, berarti kita klik yang router ini, lalu kita pencet yang config, kita pilih yang kesini. Untuk dari router penghubung ini ke router sini itu pakainya fasternet yang berapa, kita lihat di sini pakainya fasternet 00, berarti kita pencetnya fasternet 00, kita ketik IP-nya, kita ini aja, terus belakangnya kita ganti jadi 194. Nah, belakang ini udah sesuai belum sama yang kita mau? Ternyata belakang SIM-nya subnet masknya tuh belum sama yang kita mau. Kita ganti lagi jadi 252. Nah, kita onin, terus kita selanjutnya gitu semuanya, kayak gitu ke semua divisinya, ke semua router di setiap divisi. Kita klik belakang 198, ganti lagi, kita onin ke semuanya ya teman-teman.
setting. Selanjutnya kita itu setting kita men-setting IP dari router penghubung untuk router per divisinya. Nah, kita setting dulu di sini. Nanti kita klik router penghubungnya yang telah ini. Terus kita pencet config, kita pencet yang paling atas untuk ke divisi pemasaran terlebih dahulu. Kita klik, kita ketik lagi. Untuk IP-nya kita sesuaiin aja sama yang kita tahu. Nah, di belakang ini kan nggak sesuai, kita sesuaiin lagi. Nah, lalu kita onin. Nah, kalau udah seperti itu, dia akan otomatis hijau. Oke. Selanjutnya kita klik lagi yang Fasternetnya. Melek guys, sorry. Agak melek ya. Nah, kita klik 201 297. Nah, dia akan otomatis sama apa yang kita mau karena memang udah otomatis. Terus selanjutnya Fasternet yang 202 sama kita ketik dulu, terus kita ganti jadi, nah kalau udah kayak gini udah sesuai sama yang kita mau, lebih gampang karena sudah sesuai. Oke, 205. Nah, karena udah semuanya kita isi, langkah berikutnya kita lakukan men-setting router statik di setiap router divisi ke router penghubung ini. Nah, sini kita klik router di divisi pemasaran terlebih dahulu. Lalu kita pencet itu. Nih, di sini ada routing statik, kita tinggal pencet. Terus kita klik networknya. Oke, kita klik networknya itu 64, terus subnet masknya 255 255 255 192. Nah, next subnya kita klik lagi, terus 193 kayak gitu. Terus kita pencet yang 8. Nah, dia otomatis masuk ke network addressnya. Terus selanjutnya 128 network bawahnya udah benar. Terus 47. Kita ganti di subnet masknya itu oke, masuk. Terus yang atas kita ganti lagi 160. Nah, salah nih. Benar-benar 176. Kita ganti lagi 48.
masuk semuanya. Nah, ini udah masuk, terus kita close, pencet lagi ke berikutnya. Noting static, masukin lagi networknya. Kita pakai network yang kedua itu 0 di sini, terus subnet passnya 255 255 255 titik 192. Terus next hopnya kita klik lagi 197. Nah, ini kita tinggal terus atasnya ganti ke 64. Oh, enggak, langsung aja ke 128. Bawahnya itu ke 224. Aduh, kelebihan. 224. Klik lagi, terus ganti lagi 160 Nah, kalau udah semua, kita pindah lagi ke sini. Terus kita klik lagi static, Ctrl V, sorry. Terus kita ganti ke 0 benar. Next stopnya kita ganti ke 172 1604 titik 201. Oke, kita klik aja, terus 64, klik lagi. Selanjutnya di divisi IT juga sama, kita masukin. Oke, kita masukin dulu string statiknya, terus itu semuanya. Terusnya kita klik aja ini, terus diganti bawahnya pakai 0 Nah,
pun ke semua divisi ya. Sekarang SDM. Dan yang terakhir di router penghubung di divisi gudang, kita masukin juga sama. Langkah selanjutnya, karena udah semua kita udah masukin router statiknya, langkah selanjutnya itu kita lakukan routing statik pada routing utama. Berarti kita routing yang ini, routing penghubungnya. Kita klik dulu. Setelah kita klik, kita pencet routing statik, terus kita pencet networknya, terus kita isi aja dulu ininya 255 networknya pertama. Oke, yang kedua tuh 64, terus text boxnya beda, masih sama 2198. Dan selanjutnya ganti lagi 128 202 224. Selanjutnya
jika sudah semua langkah kita lakukan, sekarang kita lakuin uji coba pengiriman data lagi seperti yang di awal. Nah, di sini kita kirim data dari PC 0 ke PC 2 dulu aja. Sini kita lihat teman-teman. Kita lihat karena di sini valid, kita langsung klik aja supaya lebih valid. Kita klik dari ini tuh berapa sih? Di sini IP-nya 66. Oke, kita klik di sini, kita pencet command prompt, terus kita ping, caps lock, ping 172 162866. Kita lihat di sini karena di sini lebih valid dibanding kirim data kayak tadi. Nah, lihat di sini. Nah, yang pertama ini pasti bakal request timeout. Nah, yang selanjutnya kita lihat. Nah, itu sudah nyambung teman-teman. Kalau di sini sudah nyambung, kita coba lagi kirim datanya apakah bisa atau tidak. Nah, kalau sudah seperti itu pasti bisa teman-teman. Terus kita coba lagi dari PC 0 ke PC paling ujung banget. Seperti biasa bakal valid. Kita coba lagi. Nah, kenapa di sini valid semua? Seharusnya kan reply teman-teman. Kenapa tadi valid? Karena ada sedikit nge-lag jaringannya. Di sini pun sama seperti jaringan di dunia luar, di dunia nyata kita, dia bakal tetap nge-lag sedikit. Nah, ketika kita coba lagi bakal bisa teman-teman lihat kayak gitu. Nah, itu aja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya buat. Saya Dewi Safitri, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.